Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video saya kali ini adalah video spesial 1000 subscriber di channel saya. Pow! Di spesial 1000 subscriber di channel saya ini, saya ingin membuat konten tentang apa yang telah diminta oleh para subscriber saya. Kemarin itu ada yang bilang saya seperti ini ya. Seperti ini juga. Dan ini juga. Nah, sebelum saya menjawab semua itu, saya ingatkan lagi kepada kalian untuk menekan tombol subscribe di bawah agar saya terus semangat untuk membuat konten-konten yang kalian inginkan, serta tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Oke? Preview. Nah, oke. Pertama yang ingin saya jawab tentang yang ini tadi ya. Untuk proses magang sendiri di Indonesia itu ada dua jenis proses magang ya. Pertama IM Japan atau program pemerintah, yang kedua swasta atau program sistem SO dari LPK yang memang sudah memiliki sertifikat sending organization sendiri. Pertama yang ingin saya jelaskan itu tentang yang program pemerintah atau IM Japan. Kebetulan saya sendiri dulu juga dari IM Japan ya, ke Jepangnya. Nah, dari IM Japan, proses yang pertama itu adalah proses yang tes rekrut. Tes rekrut sendiri itu ada 4 jenis. Pertama, tes matematika. Setelah lolos itu tes semaptaan atau tes semua anggota tubuh. Jadi ntar kita disuruh telanjang. Semua anggota tubuh kita dicek. Nah, setelah lolos itu, besoknya itu kita tes lari atau tes fisik. Untuk tes fisik di IM Japan itu ada 3. Pertama itu lari. Lari itu jaraknya itu sekitar 3 km dalam waktu harus selesai sebelum 15 menit. Oh, oke. Nah, untuk yang kedua itu ada push up. Push up-nya itu sebanyak 35 kali, dan yang terakhir itu sit up sebanyak 25 kali. Nah, kalau lari itu nggak ada remedi. Misal kalian nggak tepat waktu selama 15 menit atau sebelum 15 menit, itu kalian langsung gugur. Tapi kalau untuk push up dan sit up, jika kalian jelek push up atau sit up-nya, itu ada remedinya. Nah, setelah ketiga ini tes fisik ini kalian lolos, kalian ada tes wawancara. Nah, di wawancara itu ada materi-materinya sendiri. Itu ntar kalian dikasih lah waktu kalian masuk ke LPK apa gimana gitu kan. Jadi setelah kalian lolos 4 tadi tes rekrut tadi, setelah itu kalian tuh ada istilah medical check up. Nah, di sini ada sistem gugur juga. Misal kalian dinyatakan tidak fit, itu dipastikan gugur di situ, di medical check up itu. Nah, jika kalian dinyatakan lulus, itu tinggal kalian menunggu pengumuman untuk tes bahasa. Tes bahasa sendiri itu biasanya dilakukan di tempat kalian rekrut. Misal kalian rekrut di Jombang, kalian berarti tes bahasanya di Jombang. Misal kalian rekrut di Surabaya, kalian tes bahasanya di Surabaya. Tergantung semua wilayah di Indonesia lah, tergantung tes rekrutnya. Nah, untuk tes bahasa sendiri di IM Japan itu ada 3 jenis ya. Pertama, tes huruf dasar, hiragana dan katakana. Nah, setelah itu tes gambar, kata kerja, kata sifat, kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, setelah itu tes dasar bumpo. Bumpo itu diambil dari bab 1 sampai bab 12. Nah, jika semuanya itu kalian dinyatakan lolos, kalian tinggal nunggu pengumuman di web resmi IM Japan. Ntar saya kasih tahu di link di bawah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, setelah itu kalian dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut, itu kalian tinggal menunggu pengumuman selanjutnya untuk pelatihan tahap 1. Pelatihan tahap 1 sendiri biasanya dikerjakan di
tempat kalian rekrut. Seperti yang saya jelaskan tadi, sama halnya yang tes bahasa. Pelatihan tahap satunya pun sama. Nah, di pelatihan tahap 1 ini juga ada sistem gugur. Jadi masih ada seleksi dari segi bahasa dan sikap kalian. Misal, dan ada juga tes fisik lagi, lupa saya. Jadi tes 3 tadi bahasa, sikap, dan fisik itu masih tes. Dan jika kalian tidak memenuhi standar di 3-tiganya ini, biasanya kalian juga dipastikan gagal. Gagal tapi tidak gagal total ya. Kalian harus kembali lagi mengulang dari tes bahasa lagi. Seperti itu. Nah, untuk setelah jika kalian dinyatakan lulus 2 bulan di pelatihan daerah itu, kalian akan dipanggil ke pusat untuk kembali melakukan pelatihan terakhir. Ya, pelatihan terakhir itu kalau nggak salah di Bekasi sekarang. Kalau dulu kan saya juga di Bekasi, kemarin sempat diubah ke Lembang, tapi sekarang katanya sudah diubah ke Bekasi lagi. Nah, di situ kalian juga diadakan pelatihan selama 2 bulan kalau nggak salah dulu itu, tapi sekarang katanya diubah 3 bulan. Saya juga kurang tahu, kurang update juga soal itu ya. Yang jelas ada pelatihan lagi di pusat. Nah, di pelatihan itu tetap sama, ada istilah seleksi 3 ini tadi, tapi tidak ada sistem gugur, kecuali di sikap. Jika kalian sikap tidak memenuhi standar atau kalian sudah kelewatan batas, itu pasti dipulangkan. Untuk bahasa dan fisik, itu masih ada remedi, kalau sudah di pusat ya. Nah, setelah pelatihan itu selesai, kalian disupatsu ke Jepang atau berangkat ke Jepang. Nah, di Jepang itu ntar, kalian masih dimasukkan di Senta. Senta itu training center lah selama 1 bulan. Di training center sendiri ini kalian tetap diajar bahasa juga dan tata cara hidup di Jepang. Kalian tuh diajarin di Jepang itu hidup seperti ini, makannya seperti ini, gitulah. Ininya pengenalan tentang Jepang, cara membuang sampah, cara apa gitu. Kalau di Jepang itu biasanya membuang sampah kan dibeda-bedakan ya, antara sampah bisa dibakar, sampah plastik, sampah botol, sampah kardus dan lain sebagainya, itu dibeda-bedakan, jadi nggak boleh disamakan. Makanya di Senta itu kalian ntar diajarin gimana sih di Jepang itu seperti apa gitu. Nah, jika kalian di sini itu melanggar peraturan atau gimana ya, intinya sikap kalian itu kelewatan batas, itu kalian juga bisa dipulangkan. Jadi program pemerintah itu sangat ketat dan kalian juga harus hati-hati. Tapi keuntungan program pemerintah sendiri itu banyak ya. Magang program pemerintah itu keuntungan pertama dari segi biaya. Biaya itu sangat murah karena biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian tuh cuma bayar separuhnya lah kira-kira itu. Jika LPK kalian itu bukan LPK yang ngincar duit, itu bayar kalian tuh nggak akan lebih dari 15 juta semuanya. 15-20 juta lah. Nggak akan lebih dari itu. Jika LPK kalian itu emang sengaja tidak ngentol uang ya. Nah, keuntungan yang kedua, setelah kalian selesai magang. Kalian selesai magang, itu kalau IM Japan itu pasti dapat pesangon. Nah, pesangonnya itu sebesar 60.000 yen. 60.000 yen itu kalau dikuruskan itu sekitar berapa ya? Kalau kurus tinggi itu bisa sampai sekitar 90 juta. Kalau kurus rendah itu kisaran 70 juta lah. Jadi tergantung cruise. Wow. Semakin tinggi cruise, semakin tinggi uang pesangon kalian. Nah, jadi ada 2 keuntungan tuh. Itu tidak bisa didapatkan saat kalian di swasta. Nah, untuk yang Japan saya kira itu cukup membantu, mungkin cukup memberikan informasi untuk kalian. Setelah itu saya jelaskan untuk program magang yang swasta. Program swasta sendiri saya kurang begitu tahu ya detailnya itu gimana, tapi saya sedikit-sedikit tahu karena saya juga pernah menjadi guru di salah satu LPK di daerah saya. Ya, untuk swasta itu tergantung kebijakan dari LPK yang punya standing organization itu sendiri ya. Jadi beda-beda. Ada yang sebelum masuk di LPK tersebut harus lolos tes awal. Tes awalnya itu biasanya ada psikotes, matematika, dan lain sebagainya. Beda-beda soalnya. Ada juga yang LPK yang memberlakukan langsung tes wawancara. Nah, pertama yang saya jelaskan di yang pertama tadi ya, yang harus memberlakukan tes kayak psikotes,
tes awal lah, intinya kayak tes rekrut. Tes rekrutnya itu ada psikotes, matematika, dan lain sebagainya. Nah, itu jika kalian dinyatakan lolos, kalian itu masuk ke LPK tersebut. Nah, setelah kalian masuk ke LPK tersebut, kalian itu nunggu jadwal wawancara. Jadwal wawancara sendiri itu tergantung orang Jepangnya ya. Orang Jepangnya mau ke Indonesianya kapan? Misal hari ini wawancara gini. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos tes wawancara, itu biasanya ada tes medical check up. Setelah medical check up selesai dan kalian dinyatakan fit, itu sama kayak program IM tadi, ada istilah intensif atau pelatihan sebelum kalian berangkat ke Jepang. Kalau swasta itu kisaran 2 bulan sampai 3 bulan pelatihannya sebelum berangkat ke Jepang. Nah, jika kalian di pelatihan ini dinyatakan lolos dan tidak ada masalah apa-apa, itu kalian dinyatakan berangkat ke Jepang. Dan sama, di Jepang pun ada istilah masuk training center selama 1 bulan. Nah, kalau swasta itu nggak terlalu ribet ya, asal kalian ada uang. Dan swasta itu untuk biaya memang jauh lebih mahal daripada program negeri. Untuk biaya itu di total semua itu kisaran 50 juta kalau nggak salah itu. Tapi biasanya kalau LPK yang baik itu ada istilah namanya meminjamkan dana. Nah, dana tersebut bisa kalian bayar setelah kalian kerja di Jepang. Tetapi sistemnya itu bukan program potong gaji ya. Jadi sistemnya itu kalian kerja di Jepang, dapat gaji, kalian kirim ke rumah, ke rumah yang membayarkan ke LPK tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang program swasta yang langsung wawancara. Yang langsung wawancara ini bisa bilang lebih gampang ya. Jadi kalian langsung ikut wawancara di LPK tersebut sama orang Jepang langsung. Nah, setelah itu kalian dinyatakan lolos langsung seperti tadi lah, medical check up dan lain sebagainya. Nah, saya rasa seperti itulah program swasta yang saya ketahui, karena saya juga nggak tahu detailnya gimana. Intinya sebagian dasarnya itu seperti itu gitu loh. Jadi ada kurang lebihnya saya juga minta maaf untuk saya menjelaskan yang program swasta. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya jawab tentang yang ini tadi ya. Untuk cara lolos sendiri itu tergantung diri masing-masing ya. Jadi kita itu nggak bisa menggantungkan dengan cara-cara orang yang lain, tergantung kita sendiri. Intinya cara lolos yang pertama itu kalian semangat dan jangan mudah menyerah, sering latihan. Untuk matematika, soalnya itu gampang kok, cuma soal kelas anak SD kalau perasaan saya itu. Asal kalian cepat dalam menghitung perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, insya Allah kalian bisa lolos. Pokoknya intinya kalian cepat dalam hitung-hitungan itu, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di tes matematika saya rasa tidak ada masalah, tapi juga kadang ada juga yang gugur di tes matematika. Intinya kalian sering-sering aja lah latihan dalam itu tadi, 4 hal tadi, perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan itu tadi. Nah, selanjutnya untuk trik untuk lolos di SMAPTA atau tes anggota tubuh. Tes anggota tubuh sendiri itu kalau IM Japan itu kalau nggak salah itu tinggi minimal 165, kalau nggak 160 lupa saya. Dan berat itu minimal 50 kg. Nah, jika kalian berat misal 48, 49, itu trik agar lulusnya itu kalian sebelum tes itu kalian banyak-banyak minum air putih. Dulu itu teman saya itu ada sampai minum 1 botol besar itu. Tapi alhamdulillah lolos juga karena beratnya itu 48 kalau nggak pas itu tuh. Untuk yang nggak boleh itu untuk tes anggota tubuh itu ada bekas jahitan, ada bekas patah tulang, dan ada lubang di gigi, serta ada penyakit kulit seperti panu dan lain-lain sebagainya. Itu dipastikan gagal kalau kalian ada seperti itu. Oh, oke. Nah, untuk selanjutnya adalah di lari. Trik supaya lulus di lari sendiri itu tergantung ya, asal kalian itu sering latihan lari. Jadi lari itu jika kalian memang belum kuat, itu nggak bisa kalian langsung ikut tes. Jadi kalian itu harus latihan minimal itu 2 bulan selama 3 bulan. Latihannya itu gini aja, kalian jangan terpaku sama jarak dulu. Kalian jogging pelan-pelan gitu kan, asal jogging terus ya, jangan sampai jalan. Jogging terus itu selama 20 menit rata, jogging terus, nggak pernah jalan pun jangan sampai jalan. Nah, untuk jarak kalian belakangan aja, pokoknya latihan jogging terus, ketahanan tubuh dulu.
ketahanan tubuh dan ketahanan nafas. Jika kalian ngerasa sudah bisa standar bisa jogging terus tanpa berhenti selama 20 menit, nah baru kalian coba ke jarak. Misal kalian tahu jarak dari sini sampai segini 30 km, nah kalian itu baru sampai situ, coba di jarak seperti itu. Nah triknya itu di awal itu jangan langsung kenceng, jadi jogging biasa aja gitu kan. Nah setelah 500 meter sebelum finish itu baru kalian sprint. Jadi jangan sprint di awal terus kalian kehabisan tenaga di akhir. Jadi intinya itu santai dulu di awal, kalian habiskan tenaga di akhir. Itu trik, memang dipakai semua untuk yang tes rekrut itu semuanya pakai trik seperti itu. Nah kalau untuk push up sendiri kalian harus sering latihan lah, biasa pertama dari 10 ke 20 ke 30, jadi nggak bisa langsung kalian bisa, itu nggak bisa, jadi harus pelan-pelan. Sit up pun juga seperti itu. Nah untuk tes selanjutnya untuk lolos, bagaimana lolos tes wawancara. Tes lolos wawancara sendiri kalian itu harus kelihatan semangat, tapi jangan membentak ya, maksudnya hoi tapi istilah jangan jangan guyon lah. Kalau di IM Japan itu nggak boleh senyum, nggak boleh guyon ke waktu wawancara. Jadi kalian itu harus kelihatan berwibawa lah intinya seperti itu. Dan untuk materi wawancara saya juga lupa, tapi ada sendiri ntar jika kalian sudah masuk ke LPK pasti dikasih lah materi wawancara, dan yang dipakai itu cuma itu aja, nggak berubah dari dulu, nggak sampai sekarang pun nggak berubah untuk materi wawancara tersebut. Nah selanjutnya untuk lolos di tes tes bahasa intinya kalian tuh harus rajin-rajin belajar, jangan malas-malas. Itu aja kalau menurut saya, jangan malas belajar, terus patuhin apa yang diperintahkan oleh sensei kalian atau guru kalian. Nah setelah itu trik lolos di pelatihan daerah ya. Trik lolos di pelatihan daerah itu asal kalian tuh nurut, terus bahasa kalian bagus, dan nggak ada masalah apa-apa. Saya kira juga nggak akan ada kendala apa-apa. Intinya itu nurut lah, disuruh gini-gini, suruh gitu-gitu, jangan sampai membangkang dan kelihatan semangat lah intinya, kelihatan semangat, terus bahasa kalian bagus, udah kalian pasti lolos. Fisik kalian kan setiap hari dilatih juga fisik. Sebelum kalian tes itu setiap hari juga dilatih, sama ada pelatihnya ntar di pelatihan daerah itu. Nah selanjutnya untuk swasta ya. Untuk lolos wawancara di swasta itu gampang. Intinya kalian tuh bisa, untuk trik wawancara bisa kalian lihat ntar di sini, saya kasih linknya, kalian buka. Di situ ada trik wawancara yang baik dan benar dengan orang Jepang. Wawancara di swasta sama IM Japan itu berbeda ya. Kalau di IM Japan kita harus keras gitu, hai itu kan, pengen kita harus keras gitu kan. Kalau di swasta tuh nggak perlu keras, yang penting kalian sopan, ramah, murah senyum, itu insya Allah lolos. Untuk detailnya ntar kalian lihat di bawah lah, trik wawancara yang benar dengan orang Jepang itu seperti apa. Nah untuk trik saya kira cukup seperti itu. Jika ada salah kata atau gimana, saya juga minta maaf, karena trik itu tergantung kita masing-masing. Jadi kita itu nggak bisa mengandalkan trik dari orang ini, kita tidak bisa mengandalkan trik dari orang ini, karena kita belum tentu bisa melakukannya. Yang jelas kalian percaya diri aja, semangat, itu insya Allah sudah menjadi faktor pendukung untuk kalian. Nah selanjutnya pertanyaan yang terakhir tadi yang ini. Untuk memilih LPK yang baik itu saya rasa juga tidak begitu sulit ya, tergantung kaliannya sendiri selektif atau tidak. Pertama, yang saran saya, jika kalian ingin masuk ke sebuah LPK itu kalian cari tahu dulu LPK tersebut bagaimana, dan apakah sudah banyak orang yang ke Jepang melalui LPK tersebut. Nah jika kalian sudah tahu banyak orang yang sudah berangkat dari LPK tersebut, kalian tuh cari tahu siapa yang sudah di sana, terus kalian tanyakan LPK tersebut dari orang yang sudah di Jepang itu. Biasanya kalau yang sudah di Jepang itu, dia itu akan ngomong sesungguhnya tentang LPK tersebut, baik keburukannya maupun kebaikannya.
Kalau kalian tanyanya yang masih belajar di situ, biasanya itu yang diceritakan cuma yang baik-baiknya aja. Nah, seperti itulah. Pertama untuk itu jika kalian yang program negeri ya. Jika kalian yang program swasta, saya sarankan kalian itu masuk langsung ke LPK yang sudah SO atau ke LPK yang sudah memiliki izin sending organization sendiri. Itu tujuannya supaya agar kalian itu dari belajar sampai pelatihan pun di situ, nggak dilempar-lempar ke sana ke sini gitu. Nah, jika kalian terpaksa misal LPK SO-nya itu jauh dan kalian ingin masuk LPK di daerah kalian, pastikan kalau di LPK di daerah kalian tersebut sudah memiliki kerjasama dengan LPK yang memang sudah ada SO-nya, biar kalian itu bisa diutamakan lah intinya saat tes di LPK SO tersebut. Nah, seperti itulah cara memilih LPK yang baik menurut saya pribadi, tapi itu terserah kalian sendiri, tergantung selektif kalian gimana. Nah, saya rasa cukup sekian video dari saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Mungkin banyak salah-salah kata tadi, saya juga minta maaf. Bagi kalian yang sudah tahu tentang program ke Jepang, jika banyak salah di penjelasan saya tadi, saya juga sangat minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time.